يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. Saat ini, Ustadz Irfan Rizky Haas tidak hanya dikenal sebagai seorang dai media sosial. Beliau juga aktif sebagai pembina Yayasan Kajian Haas, Hijrah Ajak Amal Solih, serta sebagai pembina di Masjid Muhammad Al-Fatih di Wonosobo. يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رب. Beliau tak hanya menginspirasi melalui media, tapi juga turun langsung ke lapangan dengan mengisi ceramah di berbagai daerah di Indonesia. Jadi, siapa sebenarnya Ustadz Irfan Rizky Haas? حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد رحمة للعالمين. Ustadz Irfan Rizky Haas lahir dengan nama lengkap Irfan Rizky Nuryanto di Jakarta pada 29 Desember 1993. Selain menjadi seorang dai yang berpengaruh, beliau juga seorang ayah yang penuh kasih sayang. Memiliki 3 buah hati, yaitu Dinar Sofia Haas, Laika Fatimah Haas, dan Muhammad Umar Abdurrahman Haas. Perjalanan pendidikan beliau dimulai dari Pondok Pesantren Mualimin Yogyakarta, tempat beliau mengasah ilmu dan karakternya. Setelah itu, beliau melanjutkan pendidikan ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan mengambil jurusan manajemen haji dan umroh. Dan yang patut diperhitungkan adalah beliau meraih gelar ini dengan predikat cum laude. Tidak berhenti di situ, setelah menyelesaikan S1, Ustadz Irfan Rizky Haas melanjutkan pendidikan S2 di Pasca Sarjana Universitas Sains Al-Quran dengan mengambil jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan tentu saja dengan predikat cum laude. Ustadz Irfan Rizky Haas tak hanya aktif dalam dunia dakwah dan pendidikan. Beliau juga seorang penulis yang produktif dengan beberapa buku karangan beliau yang telah terbit, antara lain Sebaik-baik Manusia pada bulan Juli 2019, Yang Terburuk Bisa Jadi Yang Terbaik yang diterbitkan pada tahun 2020, dan Badai Selalu Menyisakan Pohon Terkuat yang dirilis pada tahun 2021. Dengan semangat dan dedikasi yang tulus, Ustadz Irfan Rizky Haas adalah sosok inspiratif yang terus memberikan kontribusi berharga dalam agama dan kehidupan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dunia dakwah namanya tak asing lagi. Beliau adalah Ustadz Irfan Rizky Haas, seorang dai muda yang telah aktif dalam dakwah sejak usia beliau yang masih terbilang muda. Dengan semangatnya yang membara, Ustadz Irfan Rizky Haas menyampaikan ceramah-ceramah yang penuh inspirasi melalui media sosial seperti TikTok, YouTube, dan Instagram. Materi ceramahnya dibanjiri oleh warganet, dan beliau pun menjadi salah satu dai kondang di dunia maya yang terus menginspirasi hingga saat ini. Salatun wa salam alaika ya Nabi Habibi ya Muhammad Ataita bis-salam wal huda Muhammad. Saat ini, Ustadz Irfan Rizky Haas tidak hanya dikenal sebagai seorang dai media sosial. Beliau juga aktif sebagai pembina Yayasan Kajian Haas, Hijrah Ajak Amal Solih, serta sebagai pembina di Masjid Muhammad Al-Fatih di Wonosobo.
يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا Beliau tak hanya menginspirasi melalui media, tapi juga turun langsung ke lapangan dengan mengisi ceramah di berbagai daerah di Indonesia. Jadi, siapa sebenarnya Ustadz Irfan Rizky Haas? حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد رحمة للعالمين Ustadz Irfan Rizky Haas lahir dengan nama lengkap Irfan Rizky Nuryanto di Jakarta pada 29 Desember 1993. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda, ibunda, dan sahabat sekalian, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Kalau terdengar dengan jelas, bisa diketikkan di kolom komentar. Oke, baik. Sudah jelas berarti ya? Baik, Ayahanda, ibunda, serta sahabat sekalian, saya izin membuka sesi kajian kita pada malam hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ayahanda, Ibunda, serta sahabat sekalian di seluruh Indonesia yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir serta ikut belajar bersama. Dan kali ini di kelas UIR di hari terakhir, di hari ketiga, kita akan membahas mengenai amalan-amalan terbaik ketika berumroh dan bagaimana agar umroh diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja dengan pembina kita kali ini ada Ustadz Irfan Rizky Haas yang sudah sejak hari pertama memandu kita mengenai apa saja sih yang harus kita persiapkan sebelum kita berumroh. Nah, baik sebelum kita melaju pada sesi Al Ustadz, saya izin menyampaikan beberapa informasi penting yang perlu diingat oleh ayahanda, ibunda, serta sahabat sekalian. Baik, ini ada beberapa hal yang perlu sahabat sekalian perhatikan. Yang pertama, ayahanda, ibunda, serta sahabat sekalian dapat mengaktifkan fitur kamera. Untuk Ikhwan dapat dibukakan kameranya, dapat diaktifkan, dan untuk akhwat itu opsional, dan dapat mengaktifkan fitur audio dengan menekan tombol audio bergambar headphone di pojok kanan bawah, di pojok kiri bawah, lalu klik opsi WiFi atau data seluler sesuai dengan jaringan yang digunakan sahabat sekalian. Kemudian yang kedua, ayahanda, ibunda, serta sahabat sekalian dapat mengganti nama akun sahabat sekalian dengan nama _kota. Seperti di slide ini ada contohnya Asep_Bandung. Yang ketiga, sahabat sekalian dapat berpakaian dengan sopan. Kemudian yang keempat, sahabat sekalian tidak diperkenankan untuk merekam sesi ini secara pribadi, namun sahabat sekalian diperbolehkan mengambil gambar sebagai bukti kehadiran pada kelas kali ini. Kemudian yang terakhir, sahabat sekalian tidak diperkenankan untuk menyebarkan tautan atau link apapun pada sesi kali ini untuk menghindari phishing atau penipuan demi kenyamanan bersama. Nah, berikut jika misal ada sahabat sekalian yang belum terdengar suara saya, itu dapat diklik dulu apabila sahabat sekalian menggunakan device laptop, itu di pojok kiri bawah ada gambar headphone bertuliskan join audio. Itu bisa diklik dulu dan nanti akan ada pop-up seperti ini. Lalu klik join with computer audio dan nanti audio dari device sahabat sekalian dapat terdengar. Lalu kalau misalkan dengan saya pakai Zoom-nya pakai HP nih, itu bagaimana ya? Nah, kalau misalkan Zoom-nya sahabat sekalian pakai HP, pakai handphone, itu nanti di pojok kiri bawah sama juga ada tulisan bergabung dengan audio yang gambarnya sama juga. Lalu klik WiFi atau data seluler dan nanti audionya bakal langsung kedengeran begitu. Nah, saya juga izin memperkenalkan apabila ada sahabat sekalian yang belum tahu nih apa sih umroh bersama UIR ini. Nah, kami umroh bersama UIR adalah tim yang membantu sahabat sekalian dalam menunaikan ibadah haji dan umroh. Dengan fasilitas dan harga terbaik juga, sahabat sekalian dapat menunaikan ibadah haji dan umroh dengan nyaman dan khusyuk. Terlebih, umroh kali ini akan dibimbing langsung oleh Al Ustadz, yaitu Al Ustadz Irfan Rizky Haas, yang nanti akan membantu sahabat sekalian selama pelaksanaan umroh berlangsung.
Kami ada di berbagai media sosial seperti di Instagram di @umrohbersamaUIR, di TikTok juga ada di @hastur, dan juga kami juga sekarang ada di YouTube, dan bahkan sekarang juga kami juga sedang live di YouTube juga nih di @irfanrizkihas. Nanti kalau misalkan sahabat kalian lihat di YouTube, itu ada rekaman live-nya langsung pada sesi kita pada malam hari ini. Nah, sebelum itu juga saya izin menyampaikan informasi penting bahwa nanti di 21 Februari 2024 kami akan mengadakan umroh di batch ke-7 bersama Al-Ustadz Irfan Rizky Has yang akan memandu langsung dengan beragam benefit yang sangat luar biasa sekali ya. Kami akan menggunakan maskapai terbaik di Saudi Airlines, kemudian juga hotelnya bintang 5 di depan Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi gitu. Sangat luar biasa sekali. Jadi tinggal langsung jalan kaki udah sampai langsung ke Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Gak perlu pakai bis dulu atau apapun itu. Kami juga menyediakan asuransi, akan ada bimbingan program manasik sebanyak 7 kali, luar biasa sekali ini, sahabat sekalian. Dan juga akan ada city tour dan transportnya secara gratis gitu kan. Kemudian terakhir ada juga benefit terbaik lainnya, dimulai dengan harga 39,9 juta untuk sekamar berempat gitu. Itu sangat harga yang sangat affordable untuk sahabat sekalian. Bisa hubungi admin kami di 0812 63636331 atau ke Instagram kami di @umrohbersamauir atau ke website kami di umrohbersamauir.com. Kemudian juga saya juga izin mengingatkan untuk sahabat sekalian bahwa kami juga memfasilitasi badal umroh dan badal haji dengan harga terbaik, dengan dokumentasi, sertifikat, dan beragam benefit lainnya. Dan tentunya saja gitu kan, kami menyediakan souvenir gratis, yang tentunya souvenir itu gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Dan jangan lupa juga bisa konsultasi secara gratis ke admin kami di 0812 63636331. Atau sekali lagi kunjungi kami di media sosial kami di Instagram di @umrohbersamauir atau ke website kami di umrohbersamauir.com. Nah, sahabat sekalian sudah siap belum untuk ikut kelas pada hari ini? Ini hari terakhir, jadi harus semangat ya. Kalau sahabat sekalian sudah siap, sudah semangat nih untuk ikut kelas kali ini, seperti biasa ketikkan kata siap di kolom komentar supaya kita bisa berbagi giroh untuk belajar kali ini. Baik, sudah siap ya semuanya? Udah siap banget nih. Ada dari Ibu Leni, ada Ibu Rusmaniar, ada Ibu Indah dari Jakarta juga. Nah, untuk sahabat sekalian jangan lupa namanya tuh diganti ya. Ada Ibu Hida juga gitu, dan ada Ibu Evi, ada Ibu Mistik dan sebagainya, banyak sekali ternyata. Duh, sampai tidak terbaca oleh saya begitu ya. Baik, saya izin menutup share screen kita. Nah, baik, sebelum saya persilakan kepada Ustadz, saya izin menyapa Al Ustadz dulu. Assalamualaikum Al Ustadz. Halo, halo, suara saya terdengar? Oh, sebelum. Baik. Ustadz, monggo bisa diaktif. Nah, barusan dibuka, Alhamdulillah. Kita belum. Baik, Mas Nafis, Nur Abdillah, apa kabar? Dan semua jamaah, insya Allah umroh bersama kami 21 calon jamaah umroh bersama UIR. Semoga dimuliakan Allah selalu. Barakallahu fikum. Sehat-sehat semua ya jamaah. Barakallah. Baik, kalau Ustadz. Nah, karena ini hari terakhirnya saya tidak akan langsung basa-basi lagi. Akan saya persilakan langsung kepada Al Ustadz supaya bisa memulai sesi kita kali ini. Pada Al Ustadz, saya persilahkan. Jazakumullah khairan jaza. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Semoga kita semua sama mulianya di mata Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Izin nyapa teman-teman semuanya. Ada dari atas yang udah tulis di kolom komentar. Weni Riswati, Mas Ibrahim, Ibu Hida Jogja, iPhone Enda, Redmi 9C, Evi PKM Madukoro, Mistik, Idawati, Fitriani, Rika C Jakarta, Waude Nurlaila Semarang, Bamah Subarno, Riyadul Jannah, Indah Solo, Vivi Bogor, Kanti Lestari Palembang, Randi Tika, Randi Antika, Ayu Ayu, Ayu Yayu, Nani Sidojoyo Wonosobo, Titik Kartina, Yayu, Farisa Ciputat, Lucy, Nurki, Umu, Atikah Umaila, Karti, Siti Nur Latifah, Irma Bandung, Oppo A5S, Nurul Hidayah,
Wena Brunei Darussalam, Brunei, barakallahu fikum Brunei. Terus kemudian ada Vina, ada Dwi Yuni, Windarti, Dina Ayu Rustanti, Septiana Wonosobo, Invita Kamalia Bandung, Lili Andayani Kediri, Nora Hadran Jogja, lalu ada Lia Dewi Cianjur, ada Lili Andayani Kediri, Sunarli Surabaya, Dwi Jogja, terus ada yang lain, Masya Allah, tabarakallah. Lucy Bandung, Hasmi dari Bandung, Nanda dan semuanya Jati Semarang. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman mohon maaf kalau tadi ada nama yang mungkin keseki belum terbaca tanpa mengurangi hormat dan ta'zim kami. Semoga kita sama mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Teman-teman calon jamaah umroh yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan Allah mudahkan dalam segala kemudahannya, baik dalam segi kesehatannya, dalam segi apapun, semoga Allah mudahkan kita untuk sampai segera ke Baitullah di waktu terbaik menurut Allah insyaallah. Teman-teman, hari ini kita hari kelas terakhir di kelas umroh bersama UIR ini. Kalau Allah mudahkan dan Allah ridhoi, mudah-mudahan malam ini kita belajar bareng-bareng tentang amalan-amalan apa yang kiranya bisa ngebooster ketika kita nanti ada di Baitullah. Nah, amalan-amalan yang mau di-spill, ini amalan yang nanti teman-teman bisa banget untuk lakukan ketika teman-teman berumrah. Nomor 1, tulis di kolom komentar, siap-siap. Jangan pernah terlewatkan sholat jenazah. Nomor 1, jangan lewatkan daripada sholat jenazah. Nomor 1, jangan lewatkan sholat jenazah. Kan hukumnya sunnah, betul hukumnya sunnah. Tapi sabda Nabi bersabda, "Man shalla ala janazati falahu qirat." Barang siapa yang dia sholat jenazah, baginya pahala 1 qirat. Lalu sahabat bertanya, "Wa ma qirat ya Rasulullah?" 1 qirat itu pahalanya senilai apa ya Rasulullah? Nabi pun kemudian SAW bersabda, "Kal Uhud." Pahala 1 qirat itu senilai dengan pahala gunung Uhud. Dan seperti yang kemarin udah kita spill, kalau kita sholatnya di Masjidil Haram, setara dengan pahala 100.000 gunung Uhud. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi, setara dengan pahala 1.000 gunung Uhud. 1.000 gunung Uhud. Dan ini amalan sunnah, tapi kalau kita lakukan itu jadi booster bertambahnya kebaikan yang kita punya, hadiah pahala yang besar yang bisa kita dapatkan. Karena berulang kali ketika kami dengan peraturan Allah diamanahi untuk bimbing umroh, kami selalu bilang sama jamaah jangan lewatkan sholat jenazah. Jamaah kalau bisa selalu sholat jenazah. Jamaah kalau bisa selalu dan selalu sholat jenazah. Jamaah kalau bisa selalu sholat jenazah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dan itu termasuk bagian daripada amalan-amalan yang teman-teman bisa lakukan ketika teman-teman berumrah. Lalu yang kedua, amalan apa lagi yang sering banget dianjurkan baginda Nabi SAW ketika baginda Nabi SAW pergi berumrah? Jangan juga dilewatkan kesempatan emas untuk banyak-banyak bersedekah, lebih-lebih sedekah di tanah haram. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Mana qasat mal min sedekah bal yazdad." Bahwa sesungguhnya harta yang kita sedekahkan itu nggak akan pernah berkurang kecuali bertambah lagi bertambah. Juga kata baginda Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, "Sesiapa yang dia mengawali satu tren yang baik, maka sungguh ketika tren itu diikuti sama orang lain, dia panen pahala orang tersebut dan dia pun panen pahala, dan akumulasi semua pahala orang-orang yang mengikutinya itu kepada dirinya semua sebagai orang yang menjadi awalun dalam beramal saleh." Sebagaimana dalam hadis, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah kana lahu ajr wa ajru man amila biha min ghairi ayyan kusa min ujurihim au min ujurihim syai." Ketika kita mengawali satu kebaikan, maka saat kebaikan itu ditiru sama yang lain, tiba-tiba orang tergerak. Dia sedekah, saya juga mau ah. Dia ngasih, saya juga mau ah.
Maka teman-teman, disitulah pahala besar ngalir banget ke kita. Di situ pahala besar ngalir banget ke kita. Nah, sedekah ini coba teman-teman bagi dan rincikan lagi. Jadi 2.1 bersedekah kepada sesama jamaah umrah atau haji. Insya Allah kita semua akan dipanggil haji biiznillah lewat cara terbaik menurut Allah, baik haji furoda atau haji yang lain. Insya Allah biiznillah. 2.1 sedekah itu kan variannya banyak ya. Bisa sedekah yang pertama kepada sesama jamaah umrah. Kenapa? Karena kita tahu beliau adalah jamaah umrah yang sama-sama ibadah, apalagi satu kafilah, satu rombongan sama kita, satu grup misalkan. Kita berinfak kepada beliau dan kita tahu beliau datang ke sini enggak untuk main-main, kita tahu beliau untuk ibadah. Nanti setiap kali beliau sholat kita panen pahalanya. Setiap kali beliau tawaf kita panen pahalanya. Mungkin qadarullah teman-teman tawafnya baru dapat 7 putaran. Lalu ada yang teman-teman fasilitasi dengan makanan kah itu atau sedekah dan segala macam itu, dia tawaf bisa sekitar 28 kali putaran, maka 28 kali itu kita panen pahalanya semua karena kita ikut andil, include di dalam kebaikan yang beliau lakukan. Salah satunya sedekah makanan kepada sesama jemaah umrah. Yang kedua, sesama jemaah umrah ini include yang baik satu grupnya atau satu hotelnya, atau tiba-tiba teman-teman kayak naruh kecap aja gitu di kantin, di dapurnya atau di restorannya. Saya mau sedekah saus nih, di meja aja udah, nanti ketika makan siang, makan pagi, siang ataupun makan malam ditaruh aja. Yang mau saus silakan ya, ini dipakai aja saus saya. Itu juga termasuk tuh sedekah kepada sesama jamaah umroh, baik yang grup sendiri atau lain grup atau beda grup atau lain kota atau satu hotel atau kepada jamaah yang ada di luaran sana. Orang India kah itu, Pakistan kah itu, Bangladesh kah itu, dari orang dari seluruh negeri sedekah kepada beliau. Tamu-tamu Allah. Yang 2.2, amalan booster umroh 2.2 yang tentang sedekah lalu dirinci lagi jadi 2.2 adalah sedekah kepada burung-burung di sekitar masjid. Sedekah ke burung-burung di sekitar masjid. Ini banyak banget teman-teman. Nanti teman-teman dapatnya ada orang jualan kayak jagung. Bukan guru-guru, tapi burung-burung ya teman-teman. Mohon maaf. Bukan sedekah kepada guru-guru. Ya, guru-guru masuk include yang pertama tadi ya, kepada tamu-tamunya Allah di sana, baik jamaah umroh, jamaah haji, ataupun siapapun yang jadi jamaah di Masjidil Haram. Nah, sedekah kepada burung-burung. Burung-burung yang ada di sana itu nanti biasanya ada yang jual-jualin kayak 5 ribuan. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah mudah-mudahan kita berangkat umroh bareng-bareng. Inilah di waktu terbaik menurut Allah. Pas kita beli nanti harganya sekitaran 5 real. Dia jual satu plastik itu 5 real. Teman-teman kasih aja. Sedekah kepada burung. Kemarin kemarin kita belajar dan Rasulullah SAW bersabda, dan hadis ini jadi alasan kenapa kok kita sedekah kepada hewan. Kata Nabi, tidaklah seseorang itu menanam suatu tanaman, lalu tanaman itu tumbuh, berdaun tanaman itu. Daunnya dimakan oleh ulat, maka ulat yang memakan daunnya terhitung sedekah bagi si pemilik pohon. Kita punya pohon nih teman-teman, nanam aja gitu. Ada ulat yang makan itu dihitung sedekah, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Saking istimewanya. Makanya 2.2 burung-burung yang di sekitar sedekahi. Kalau mungkin teman-teman nanti bisa membagikan itu silakan. Mau bawa dari Indonesia pun juga silakan. Kalau nggak repot silakan aja. Beli jagung 1 kilo atau 2 kilo, taruh masukin koper, buntel yang aman, masukin bagasi pesawat, nanti besok dibagikan aja. Insya Allah itu juga jadi pahala jariah. Yang ketiga teman-teman dirahmati Allah. Kalau pas hari Senin dan hari Kamis, maka kesempatan kita juga untuk nomor 3, sedekahnya bentuknya membuka puasakan orang lain. Membuka puasakan orang lain. Jadi amalan-amalannya di antara lain adalah membuka puasakan orang lain ketika kita dapati itu adalah di hari Senin. Karena biasanya hari Senin itu pada puasa. Hari Kamis juga biasanya pada puasa.
Lah pertanyaannya muncul, gimana kalau yang saya sedekahkan niatnya untuk membuka puasa kan ternyata orang yang saya kasih itu nggak berpuasa. Ingat kata Nabi SAW, 2.3 tentang membuka puasakan orang lain ini, kata Nabi SAW, man fatara sha'iman, barang siapa yang dia membuka puasakan orang lain, maka dia panen pahala seperti orang yang berpuasa, min ghairi ayan kusa min ghairi ayan kusa min ujurihim syai', tanpa dikurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Dan kalau kita sudah niat orang ini ternyata nggak puasa, kalau dia puasa kita dapat pahalanya, kalau dia nggak puasa, kata Nabi, man hamma bi hasanatin falam ya'malha kana lahu kutiba lahu kutiba lahu hasanatan kamilah. Kata Nabi, tidaklah seseorang itu beramal dengan satu amalan, berniat baik dia, niat baiknya ternyata nggak tepat sasaran, maka Allah catat sempurna seperti apa yang dia niatkan. Termasuk juga ketika kita sedekah ke Palestina, baik itu sedekahnya akan sampai ataupun seperti apapun, niat kita sudah sampai. Dan kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap kita itu nanti akan memperoleh dari apa yang dia niatkan. Itu teman-teman dirahmati Allah. Itu 2.3 terkait perihal sedekah. 2.4 sering-sering traktir. 2.4 sering-seringlah traktir orang lain. Traktir sesering mungkin. Traktir sesering mungkin. Kalau emang kita lagi dengan pertolongan Allah dimudahkan rezekinya, sebisa mungkin traktir. Traktirnya itu kan sedekah kan banyak variannya, nggak mesti makanan. Kadang teman-teman ketika tahalul, yuk mau ngapain botak, ayo saya yang bayar botaknya misalkan. Itu juga termasuk bagian daripada pahala. Ingat nggak kata Nabi SAW, mandala alal khair kafa'ilih, kata Nabi, siapa yang memfasilitasi orang lain dalam satu kebaikan, maka dia sama dalam ibadah. Pas kita traktir gundul kita bayarin orang cukur gundul. Dalam hal ini adalah sebab karena mereka mau tahallul dan kita memfasilitasinya. Yuk tahallul berapa? 15 real. Yaudah saya yang bayar. 10 orang 150 real. Kali 5.000, 4.500, 4.700-an. Bisa taruhlah biar gampang hitungnya 5.000. Berarti berapa tuh? 750.000 untuk cukur 10 orang. Tapi kita dapat panen pahalanya beliau semua. Dalam umrohnya, karena tahallul itu ibadah yang urgent luar biasa. Atau teman-teman punya ini, mesin. Apa mas kemarin tuh mas? Mesinnya apa namanya? Cukur rambut. Entah mereknya apapun itu. Shaver, cukur rambut yang portable, yang nggak pakai kabel, itu kan ada ya. Yang dicas, itu kan ada. Yang gitu. Beli. Harganya kalau kemarin di salah satu marketplace tuh harganya sekitar taruhlah misalkan 300.000 sampai 400.000. Tapi itu bisa nyukurin banyak orang. Orang botak lewat shaver itu. Kebayang nggak yang beli shaver itu pahalanya kayak apa? Allahu Akbar. Kemarin itu juga dipraktekkan, beli shaver, wah nggak habis-habis itu. Laris banget, ada orang selesai tahallul terus minta digundulin lagi, botakin lagi, Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah jadi panen pahala buat bersama-sama biidznillah. Nah itu cara mentraktir teman-teman. Jadi traktir itu bukan cuma sekedar traktir makanan, tapi mentraktir dalam segala kebaikan. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam Quran, surah Al-Baqarah ayat 148. Ayat 148. Fastabiqul khairat. Ayo berlomba-lomba dalam kebaikan, makanya kita lomba-lomba dalam kebaikan. Begitu ya teman-teman, barakallahu fikum. Yang ketiga, jadi satu udah, sebentar. Satu sudah, jangan lewatkan sholat jenazah. Dua sudah, banyak-banyak bersedekah. Variannya 2.1, sedekah kepada sesama jamaah haji maupun jamaah umrah. Yang kedua, sedekah kepada hewan. Baik itu burung-burung termasuk kucing ya, karena di sana ada kucing. Teman-teman nanti kalau biasanya sih ada kayak beli sosis yang udah siap dimakan, itu bisa untuk kasih makan ke kucing, itu bisa.
karena baunya kucing agak-agak suka dan biasanya dimakan sama kucing. Yang sosis apa aja mereknya, sosis So Nice kayak atau apapun itu bisa dibeli itu. Dibawa untuk sedekah ke kucing itu juga sedekah. Yang 2.3, membuka puasakan orang lain kalau di hari Senin dan Kamis. Lalu 2.4, mentraktir dalam segala potensi kebaikan. Traktir tahalulnya kah, atau traktir apa, atau ketika lagi city tour nanti ada orang jualan kebab, kita traktir misalkan, itu juga salah satu opsi yang teman-teman bisa lakukan untuk jadi booster amalan ketika umroh. Yang ketiga, booster amalan ketika berumroh yang jangan sampai teman-teman lewatkan. Berziarah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ziarahnya yang teman-teman bisa, kalau bisa tuh masuk ke Raudhah, lalu kita sholat di sana sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antara rumahku dengan mimbarku riyad min riyadil jannah, adalah taman daripada taman-taman surga. Sholat kita 2 rakaat di situ, berdoalah kepada Allah, minta kepada Allah, mintanya sama Allah ya teman-teman, mintanya sama Allah, mohonnya sama Allah, terus keluar ucapkan salam, insya Allah nanti ya Allah, Bismillah, mudah-mudahan kita segera berangkat haji, berangkat umroh ya Allah, Engkau maha baik, berangkatkan semua teman-teman yang ada di Zoom, yang menonton tayangan ini dimanapun, mudah-mudahan Allah karuniai kemudahan untuk bisa berhaji furoda dan berumroh. Ingat rumus kita yang pertama, baik sangka, dan kita harus pasang niat yang baik, dan itu include dengan berbaik sangka kepada Allah. Udah bismillah, bilang aja dengan penuh keyakinan, saya nanti haji kok, haji furoda, amin. Udah, walaupun kadang masih ngawang-ngawang ya, insya Allah Allah yang memudahkan, Allah yang memanggil. Udah kok, nanti saya umroh Februari sama Ustadz tanggal 21 Februari, kita kumpul di Jakarta, nanti kita ketemu di Jakarta. Udah bismillah, pasang niat yang baik, insya Allah semoga Allah yang memudahkan. Begitu teman-teman. Ziarah kepada Rasulullah salah satunya adalah nanti mengucap salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Lalu sebelahnya, Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq. Sebelahnya lagi, Assalamualaikum ya Umar Al-Faruq atau Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Lalu kita lanjutkan beribadah. Ziarah pada baginda Rasulullah SAW. Yang keempat, mendoakan ahli kubur baik di Baqi ataupun di Uhud. Karena biasanya sering sekali nanti ke Baqi, makam Baqi itu dekat sekali dengan Masjid Nabawi Madinah, atau di Uhud. Gimana cara mendoakannya? Nabi ajarkan cara kita mendoakan dari orang yang sudah wafat, minimal yang paling pendek. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Itu yang paling pendek. Mendoakan ahli kubur ke Baqi ataupun ketika ke Uhud. Doanya minimal Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Kata malaikat, siapa yang mendoakan orang lain, maka akan ada di atas kepalanya malaikat yang mendoakan walaka bimisal, walaka bimisal, walaka bimisal. Kalau kita mengucapkan Allahumma gfir lahum, ya Allah ampuni dosa-dosa mereka, walaka bimisal, bagimu juga dosamu diampuni, warhamhum, ya Allah rahmati mereka. Maka saat kita mendoakan orang lain agar dirahmati, malaikat pun mendoakan kita, kamu juga dirahmati sama Allah. Wa'afihi wa'fu anhum, dan hapus segala kekeliruan ya Allah, maafkan mereka ya Allah. Maka kamu juga sama, kamu juga sama, kamu juga sama. Makanya istimewa banget kalau kita mendoakan orang-orang yang ahli kubur. Dan amalan yang jangan di skip lagi, diantaranya yang nomor 5, tahajud. Tahajud. Kata Nabi SAW, Nabi pernah diwasiatkan oleh malaikat Jibril, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Ketahuilah mulianya orang beriman dengan bangun salat malam, dan kalau dia mulianya orang beriman dengan bangun salat malam, dan kemuliaannya bertambah-tambah mulia ketika dia enggak butuh sama manusia. Bangun di malam hari, sholat tahajud. Berangkat kita OTW masjid, azannya kemarin itu jam 4.30. Bener mas?
Kemarin pas tanggal Oktober kemarin jam berapa subuhnya? 4:55 ya. Iya sekitar jam 5 pagi. Jam 5 pagi berangkat mungkin jam 4 pagi atau mungkin kurang dari itu, setengah 4, lalu kita tahajud sekitar 1 jam 1 jam setengah, jam 5 azan subuh, terus kita sholat subuh, sholat tahajud. Jadi teman-teman yang Ibu Margiati, barakallahu fikum. Iya Ibu, Masya Allah, tabarakallah. Ibu Margiati sehat terus, lancar barokah. Ibu Margiati juga salah satu yang kemarin ikut jamaah umroh bersama UIR bulan Oktober. Semoga Allah juga memuliakan beliau. Dan ada jamaah umroh UIR juga kemarin bulan Oktober. Ada juga yang mungkin ikut di sharing time kali ini. Tapi mudah-mudahan sekali lagi teman-teman dari rahmati Allah, kita semua selalu diberikan kesempatan sama Allah untuk bisa datang ke Baitullah. Insya Allah biidznillah. Jadi jam tahajud itu sebisa mungkin kita tahajud. Itu intimate banget. Kayak kalau yang Nabi sering lakukan itu memang sendirian ya. Tidak berjamaah. Nabi itu sering banget tahajudnya sendirian, nggak berjamaah. Meskipun diperbolehkan. Jikalau mau berjamaah tentu saja diperbolehkan. Sebagaimana mengambil daripada ketika Qiyamul Ramadan, sholat malam tarawih yang kita kenal, atau Qiyamul Ramadan, sholat malam ketika di bulan Ramadan itu kita kayak sholat tahajud tapi berjamaah. Kalau di bulan Ramadan namanya tarawih atau qiyamul Ramadan. Itu sih sebenarnya sama aja kayak tahajud teman-teman. Jadi Nabi pun juga pernah memimpin tarawih, sholat qiyamul Ramadan, sholat malamnya di bulan Ramadan yang disebut dengan tarawih itu cuma beberapa hari aja. Lalu Nabi sholat sendiri di rumah karena ditakutkan dianggap wajib sama umatnya. Itu yang kelima. Yang keenam, sholat qabliyah subuh. Apa kata Nabi? Masih ingat nggak? Raka'atal fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kita salat di Masjidil Haram berarti setara dengan kayak gimana? Lebih baik dari 100.000 dunia dan seisinya. Allahu Akbar walillahilhamd. Lebih baik dari 100.000 dunia dan seisinya. Karena kita sholatnya di Masjidil Haram, baik itu di rooftop lantai 4, 3, 2, ataupun di mataf. Mohon maaf teman-teman. Ataupun ketika di mataf, depan Ka'bah, silahkan. Sholat sunnah qabliyah subuh. Yang ketujuh, jangan lewatkan duha. Sholat duha. Jangan lewatkan sholat duha. Insya Allah dengan sholat duha, Allah akan menjaga dan memuliakan kita semua. Kata Nabi SAW, di antara wasiat yang diwasiatkan Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Hurairah di antaranya adalah, aku diwasiati kekasihku Rasulullah, di antara wasiatnya agar aku tidak meninggalkan duha. Raka'at duha, 2 rakaat. Minimal sholat duha 2 rakaat. Lebih daripada itu diperbolehkan. Kurang atau enggak sholat, jangan. Sebisa mungkin sholat duha. Semampunya. Tapi kalau lagi city tour kan biasanya agak-agak sulit tuh. Nah, niatin tuh sambil city tour nanti ke Masjid Kuba, sambil sholat di Masjid Kuba, sambil sholat duha. Gitu teman-teman. Barakallahu fikum. Lalu berikutnya nomor 8. Amalan-amalan booster ketika kita lagi umrah itu hatamkan Al-Qur'an. Aduh saya nggak bisa nih hatamin Quran. Kemarin sih baru dapat cuma 2 juz aja. Nggak apa-apa. Baca Quran yang penting. Nanti ketika teman-teman umrah baca Quran. Baca Quran sambil ngeliatin Ka'bah. Ya Allah rasanya. Insya Allah ya Allah panggil saudara-saudara kami yang belum umrah untuk segera umrah ya Allah. Dan panggil kembali untuk yang sudah pernah umrah agar beliau berumrah lagi ke Baitullah. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu teman-teman. Khatamkan Al-Quran semampunya. Yang ke-9. Nah, kalau tadi kita mengkhatamkan Al-Quran, ya, ini kita baca sendiri. Yang ke-9, wakafkan Al-Quran semampunya. Nomor 9, di antara booster amalan-amalan ketika kita umroh tuh, kalau bisa jangan dilewatkan, wakafkan Al-Quran. Karena kata Nabi SAW, man dalla alal khair kafa'ili.
Sesiapa yang dia menunjukkan orang lain dalam kebaikan, memfasilitasi orang buat baca Quran, kafailihi. Lalu ada kalimat begini. Ingat ya, selalu ada penggoda dari setiap orang yang mau dapat pahala yang besar. Salah satu godanya gini. Alah, ngapain sedekah ke Masjidil Haram? Masjidil Haram mah udah cukup kali, Qurannya juga udah banyak. Atau juga nanti Qurannya dibuang-buang paling. Wah, gak mungkin Quran dibuang. Pasti Quran akan dimuliakan. Alah, Qurannya juga nanti masuk gudang, gak akan dibaca. Walaupun akan mungkin nanti diberikan kepada orang yang memintanya, kepada Masjidil Haram, diberikan satu kardus dan segala macamnya, sampai di pelosok manapun Al-Quran itu, pasti akan dibaca. Dan ingat nggak, kata Nabi apa? Man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Sesiapa yang sudah niat, ya Allah, niatku wakafkan Quran ini di Masjidil Haram. Dia panen keutamaan Masjidil Haram yang 100.000 kali lipat. Sebagaimana kata Sayyiduna, sebagaimana kata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, termasuk karena keutamaannya sholat di sana 100.000, orang-orang yang beramal sholat di sana juga punya potensi panen pahala 100.000 kali lipat. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, ketika kita udah niat wakafkan Al-Quran ke Masjidil Haram, itu pahalanya sudah terus mengalir jadi booster tambahan pahala buat kita. Di luar yang wajib-wajib. Adapun nanti entah itu Quran akan ke negeri mana, akan ditaruh di mana, akan bagaimana segala macamnya, ingat selalu seseorang akan dapat dari apa yang dia niatkan. Ustaz, tapi saya belum nyampe umroh, kira-kira saya boleh nggak nitip? Boleh. Nitip wakaf Quran boleh. Sambil berdoa sama Allah. Ingat ya teman-teman, berdoa mintanya sama Allah. Sambil minta, ya Allah, semoga dengan wasilah Al-Quran yang aku titipkan untuk diwakafkan di Makkah, Masjidil Haram, semoga engkau pantaskan kami untuk datang ke Tanah Suci. Ada berapa banyak? Kemarin ada seorang jemaah, beliau menitipkan wakaf Al-Quran, lalu beliau menyampaikan, Alhamdulillah atas pertolongan Allah, melalui wasilah beramal solih, diantaranya mewakafkan Al-Quran, Allah permudah urusan saya, dan Alhamdulillah sudah ter-ACC dalam perihal urusan saya itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman dirahmati Allah, bertawasulah dengan amal solih kita pribadi. Kita beramal solih, wakafkan, itu jadi amal soleh yang bisa kita bertawasul dengan amal soleh itu. Ya Allah, dengan amal soleh ini mudahkan. Ya Allah, dengan amal soleh ini ridhoi. Ya Allah, dengan amal soleh ini berikan yang terbaik. Minta sama Allah, kasih yang terbaik. Jadi yang ke-9, wakafkan Al-Quran. Terutama buat teman-teman juga yang insya Allah sebentar lagi umroh dengan izin Allah. 9 amalan ini tuh jangan dilewatin. Sayang banget kalau dilewatin. Nah, terus yang ke-10, berbagi kepada petugas Masjidil Haram. Nanti teman-teman pulang sholat, itu biasanya ada petugas yang tukang bersih-bersih, tukang yang nyapuin Masjidil Haram, yang ngelap-ngelapin tiangnya Masjidil Haram. Pokoknya yang bersih-bersih Masjidil Haram tuh ada seragam-seragamnya gitu, ada pakai seragam. Kadang habis sholat tuh mereka berdiri sambil pegang sapu, sambil pegang pengki biasanya. Nah, teman-teman sedekah sama beliau. Boleh pakai uang rupiah, boleh pakai real, pakai apa aja boleh. Berbagi kepada petugas kebersihan Masjidil Haram. Ingat ya teman-teman, beliau ini yang bersihin Masjidil Haram. Mungkin mohon maaf dipandang sebelah mata sama manusia, tapi belum tentu dipandang sebelah mata oleh Allah. Boleh jadi beliau lebih mulia daripada kita. Boleh jadi setiap kali beliau membersihkan Masjidil Haram dari kotoran-kotoran, nyapu, ngepel, ngelap-ngelap, beliau berdoa, ya Allah, sebagaimana hamba membersihkan masjidmu yang mulia ini, maka bersihkan juga dosa-dosa hamba, ya Allah. Kita nggak tahu. Jadi ketika beliau itu nyapu, ngepel, sambil berdoa, ya Allah, sebagaimana hamba mengeluarkan kotoran dari masjidmu yang mulia ini, maka hilangkan kotoran-kotoran dari tubuh hamba, ya Allah. Akhirnya dibersihin sama Allah. Kebayang nggak? Ketika kita sedekah ngasih kepada petugas Masjidil Haram, ternyata beliau adalah orang yang diampuni dosanya sama Allah. Terus dibilang, makasih ya,
Dalam hatinya dia batin, dia doain, ya Allah orang ini baik banget, mudahin urusannya, lancarin, gampang. Istimewa. Istimewa bukan main. Maka berbagi kepada petugas Masjidil Haram itu nomor yang ke-10. Di antara amalan booster lagi yang ke-11 yang teman-teman bisa lakukan. Sholat jenazah udah, ini udah, apalagi kira-kira. Yang bisa dilakukan lagi di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi yakni bersilaturahim. Nah, ini teman-teman. Orang tuh sering mandang remeh ya, kayak ngapain sih ketemu, nyapain aja, ngapain silaturahmi? Enggak, kata Nabi SAW, man yurid ayyubsata lahu fi rizki wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Sesiapa yang mau diluaskan rezekinya, diberkahi dalam usianya, falyasil rahimah, hendaknya dia nyambung tali silaturahim. Teman-teman karena di sana kan banyak ketemu ya. Nanti mungkin teman-teman di sana ketemu sama siapa gitu. Atau mungkin ada saudara yang kerja di sana. Atau mungkin ada anaknya kawan yang kuliah di Madinah. Lalu kita ketemu. Janjian aja. Kalau emang bisa janjian, janjian aja. Janjian ya ketemu ya. Niatkan dalam silaturahim. Apalagi kata Nabi SAW, silaturahmi itu pembuka pintu rezeki dan membuat usia kita jadi berkah. Makanya kalau bisa silaturahim, niatkan. Sampai sana niatkan silaturahim. Niatin silaturahim. Itu termasuk amalan-amalan ketika kita pergi berumrah. Jadi amalan boosternya adalah itu. Nah, closingnya gimana supaya semua amalan kita diterima? Nah, supaya amalan kita diterima, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah, di antaranya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna itu termaktub dalam Al-Baqarah ayat 127. 127. Nah, jadi amalan kita yang ke-12 agar semua ibadah yang kita lakukan dan booster-booster amaliyah tadi yang kita lakukan itu diterima Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, sungguh Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Insya Allah barusan apa yang kita sama-sama lakukan dari belajar memantaskan diri jadi tamunya Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk berumrah, baik pertama kali ataupun untuk yang kesekian kalinya. Dan semoga Allah memudahkan kita semua untuk datang ke Baitullah di waktu terbaik menurut Allah. Dibersamai teman safar terbaik yang sefrekuensi. Dibersamai dalam perjalanan yang khidmat. Difasilitasi dengan fasilitas terbaik. Hotelnya yang nyaman, yang paling depan sehingga keluar langsung Masjidil Haram. Ditambah lagi dengan hotel yang sambil niatkan untuk berinfak kepada Masjidil Haram. Karena hotel yang akan kita tempati tanggal 21 Februari 2024 dalam umroh bersama UIR angkatan ke-7 besok, itu umroh Zamzam Tower yang ada tulisannya Wakaf lil Haramain Syarifain. Jadi segala keuntungan atau apapun itu akan diperuntukkan kembali lagi kepentingan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Begitu teman-teman. Insya Allah semoga kita bisa berumrah bersama-sama. Kalau misalkan saya belum bisa berumrah, tapi saya mau membadalkan umrah, apakah bisa? Memang dianjurkan itu yang membadalkan anaknya sendiri. Tapi kalau tidak bisa, artinya kita belum berumrah, boleh teman-teman nanti menitipkan badal umrah kepada pihak yang dipercayai dalam hal ini yang amanah. Lalu beliau menitipkan, silakan Mas umrah, tolong diatasnamakan atas nama orang tua saya yang sudah wafat atau sakit parah dan sulit sembuh. Karena syaratnya badal itu cuma 2, wafat atau sakit parah sulit sembuh. Jadi kalau 2 ini maka dia boleh dibadalkan. Di antaranya sakit parah, nggak bisa datang ke Baitullah dan wafat.
Kalau sakit parah boleh dibadal umrohkan. Badal umroh itu apa? Nanti ada seseorang yang melaksanakan ibadah umroh yang diatasnamakan adalah orang yang sudah wafat tadi. Orang tua kita kah atau siapapun itu. Nanti teman-teman biasanya dapat dokumentasinya berupa video detail. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kami sedang di tempat mikot. Kami sedang berproses untuk mau berumrah, mengucapkan lafaz niat untuk berumrah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan an. Sebut namanya. An fulan bin fulan. Maka dengan dia mengucap kalimat niat itu saat mikot mengambil niat, maka pahala umrohnya semuanya untuk si fulan yang disebut tadi, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang memfasilitasinya tadi. Itulah terkait dengan badal umroh. Begitu teman-teman. Jadi badal umroh pun juga bisa, dan tim umroh bersama UIR yang ada di Mekah, baik itu mahasiswa Universitas Al-Madinah, Universitas Sudan maupun Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, sudah siap untuk juga membersamai kawan-kawan semua jika ada yang ingin mengamanahkan menitipkan badal umroh kepada tim UIR yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Barakallahu fikum. Itu kiranya amalan-amalan yang menjadikan kita bisa jadi dapat pahala tambahan atau booster ketika kita umroh nanti, dan doa Al-Baqarah 127 agar amalan kita diterima. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal kami. Barakallahu fikum. Sampai sini teman-teman. Sebelum tanya jawab, nanti kami kembalikan kepada moderator. Waktu dan tempat dipersilakan. Pak moderator, silakan sebelum tanya jawab. Nanti mungkin pertanyaannya 2 ya, Ustadz moderator. Mohon izin. 2 atau 1. Begitu. Barakallahu fikum. Kami kembalikan kepada Mas Nafis. Mas Nafis, waktu dan tempat diaturkan. Baik, Kak Ustadz. Baik, Ustadz. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz atas materinya kepada malam hari ini. Dan sebelum kita lanjut ke tanya jawab nih, Ustadz, kebetulan kita juga akan menghadirkan salah satu jamaah yang sudah pernah berumrah dengan Al Ustadz. Ini ada Ibu Erma Wulandari. Halo Ibu, Assalamualaikum. Apakah suara terdengar dengan jelas? Oke, waalaikumsalam, Mas Baik Ibu. Nafis. Ibu apa kabar Ibu Erma? Alhamdulillah, baik. Baik Ibu. Kalau boleh tahu Ibu dari daerah mana Ibu? Dari Cikarang, Bekasi. Oh, Cikarang Bekasi. Baik Ibu. Boleh Ibu diceritakan Bu, gimana sih kesan pesannya ketika berumrah dengan Al Ustadz Ibu? Monggo. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, Mas Nafis, dan Ibu jamaah semuanya. Izin perkenalkan diri dulu, saya Erma Wulandari dari Cikarang, Bekasi. Alhamdulillah alumni umroh bersama Ustadz Irfan Rizky Haas di Oktober 2023 kemarin. Izin sedikit bercerita ya. Jadi sebenarnya saya niat umroh itu sudah lama sekali, bahkan saya sudah searching, googling, dan cari travel sudah sejak lama, tapi qadarullah tidak ada yang sreg di hati, sampai pada akhirnya saya lihat kajian Ustadz Irfan di Instagram, ya. Saya ikutin kajiannya, subuh suruk, dan kajian-kajian lainnya. Dan kebetulan Ustadz waktu itu ada program umroh di bulan Oktober 2023. Dan di situ saya memutuskan untuk ikut umroh bersama Ustadz, karena yang saya tahu dari kajian-kajian, Ustadz sangat luas ilmunya, sangat baik, dan tausiah-tausiahnya itu sangat booster sekali. Jadi saya putuskan untuk ikut umroh bersama Ustadz Irfan Rizky Haas di Oktober kemarin. Dari situ saya mulai DP waktu itu, DP 5 juta, dan prosesnya sangat mudah sekali. Waktu itu baru beberapa hari DP itu langsung koper dan segala perlengkapan umrohnya langsung dikirim. Alhamdulillah sekali. Dan juga responnya tim dan juga Umi Arini Haas itu sangat baik sekali. Waktu itu saya punya kendala
untuk pengurusan dokumen dan bersama beliau saya dibimbing dan pada akhirnya alhamdulillah semua lancar. Tuh. Alhamdulillah dari hari pertama kita di Hotel Indonesia, Ustadz dan tim itu sangat baik sekali pelayanannya. Timnya banyak, timnya banyak ya, dan semua sudah tertata dengan baik. Mulai dari jadwal-jadwalnya, susunan acaranya, dan segala sesuatunya itu sudah tertata dengan baik, nggak ngaret dan tepat waktu gitu. Mulai dari keberangkatan dari hotel sampai dengan selesai 9 hari, itu semua sangat berkesan buat saya pribadi, karena dari awal memang Ustadz Irfan Rizky Haas sendiri yang bimbing dan bersamai kami, mulai dari semua rangkaian ya, mulai dari pengambilan mikot di atas pesawat, semua rangkaian umroh, dari tawaf, sa'i, tahallul, city tour, Mekah Madinah, semua Ustadz bersamai kami. Dan waktu itu sempat saya ada kekhawatiran sendiri ya, jadi saya itu kan susah menghafal doa-doa, susah menghafal doa-doa, dan alhamdulillah dengan Ustadz itu dibimbing langsung dari A sampai Z. Waktu umroh kemarin Ustadz pakai earphone, kita semua pakai earphone yang mempermudah kita komunikasi. Jadi Ustadz baca doa, kita ikutin. Jadi jangan khawatir jamaah kalau memang nanti ada kendala seperti saya yang notabene susah menghafal. Jadi jangan khawatir, nanti Ustadz bersama kita dari A sampai Z semuanya. Jadi gitu. Di Mekah sendiri, hotelnya alhamdulillah saya sangat puas. Hotelnya dekat sekali dengan Masjidil Haram, termasuk di ring 1, depan sekali. Bahkan keluar hotel saja langsung dapat pelataran Masjidil Haram. Begitu juga dengan hotel di Madinah. Itu kita kemarin di Hotel Madinah di Taiba Front, itu juga ring 1, dekat sekali, jadi tidak perlu waktu lama untuk menuju ke masjid. Nggak cuma hotelnya, jamaah, jadi makanannya pun alhamdulillah enak-enak semua. Di Mekah maupun di Madinah itu makanannya alhamdulillah enak, ganti-ganti dan dijamin nggak bosen. Untuk saya sendiri alhamdulillah cocok. Dan nggak cuma di hotel dan di makanan ya, fasilitas lainnya alhamdulillah sangat luar biasa. Jadi kita dari Mekah ke Madinah itu menggunakan kereta cepat yang mungkin saya sendiri belum pernah kereta cepat di Indonesia, tapi qadarullah Allah izinkan saya menggunakan kereta cepat Mekah Madinah ya, dengan fasilitas umrohnya Ustadz, dan itu yang biasanya kalau pakai bus itu 7-8 jam, tapi dengan kereta cepat itu hemat waktu sekali, hanya dengan 2 jam kita sudah sampai gitu. Nggak cuma itu, nggak cuma itu, alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali ya ikut umroh ini, karena ternyata timnya Ustadz Masya Allah luar biasa semuanya. Timnya dari Hotel Indonesia sampai Mekah Madinah dan kembali lagi ke Indonesia, timnya itu sangat-sangat luar biasa. Di Mekah Madinah sendiri timnya Ustadz itu sangat mengayomi banget, sangat menjaga jamaah sekali, dan sangat membantu kami saat kami membutuhkan apapun yang kami perlukan. Alhamdulillah timnya Ustadz sat-sat sigap sekali bantu kami. Terima kasih Mas Ihsan, Mas Herman, dan tim-tim semua yang ada di Indonesia waktu itu. Ya, terima kasih sekali.
Uh, dan alhamdulillah kemarin itu sedikit cerita lagi ya ini. Kemarin itu saya kebetulan umroh bareng temen, tapi beda travel. Beda travel. Kalau saya ikut Ustadz Irfan, kalau temen uh, travel lain. Dan setelah pulang ke Indonesia, kita sharing-sharing. Kita sharing-sharing. Dan dari situ saya tahu beliau bercerita bahwasannya di travelnya beliau itu tidak ada dokumentasi. Tidak ada dokumentasi. Jadi kalaupun ada dokumentasi itu sendiri. Nah, di sini di timnya Ustadz Irfan nih, umrohnya Ustadz Irfan, Masya Allah sekali. Di setiap sudut, di setiap eh, tempat, di setiap situasi, setiap kondisi, bahkan saat umroh semua terabadikan. Jadi timnya sat-sat sekali ngambil foto kita. Jadi sampai sekarang pun speechless sekali karena banyak momen-momen yang terekam. Uh, jadi ya buat ngingetin kita bahwasanya waktu itu pernah di sini ngapain dengan siapa, pokoknya Masya Allah sekali. Eh, Mungkin itu sedikit cerita dari saya, eh, dan pokoknya rekomendasi banget ikut umroh bersama tim Ustadz Irfan. Saya tidak menyesal kemarin mungkin Allah tunda saya untuk umroh beberapa tahun yang lalu karena mungkin Allah telah siapkan saya untuk ikut umroh dengan tim terbaik, Ustadz terbaik, teman-teman terbaik, dan waktu yang terbaik. Semoga semua jamaah yang belum umroh segera Allah panggil dengan tim terbaik, Ustadz terbaik, teman-teman terbaik, waktu terbaik, dan semoga yang sudah pernah umroh Allah panggil kembali. Harapan saya 2024 saya bisa kembali umroh bersama Ustadz Irfan Rizky Haas. Ya, itu mungkin cerita sedikit dari saya. Bila banyak kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Erma sudah memberikan testimoni yang luar biasa sekali, sudah banyak sharing gitu ya buat jadi gambarannya tuh jadi lebih jelas nih buat sahabat-sahabat sekalian. Namun Bu Erma sebelum saya persilakan kembali, saya izin ada pertanyaan satu menarik nih. Ini ada pertanyaan dari Ibu Cinta Naura. Selama Ibu persiapan umroh bersama tim itu tuh, Ibu Erma ini manasiknya tuh gimana katanya Bu gitu. Ini ada yang nanya soalnya di kolom eh, komentar begitu. Boleh dijelaskan Ibu? Oke, izin menjawab ya. Waktu itu manasik itu ada 7 kali kalau nggak salah ya. Sempet 7 kali. Jadi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu kita Zoom. Mungkin kalau yang terakhir itu yang ke-6 kalau nggak salah. Ke-6 itu yang deket-deket di Wonosobo itu bisa join langsung, tapi kalau jauh kita tetap Zoom. Dan yang terakhir itu di pertemuan ke-7 kita bersama Ustadz di hotel, waktu itu di Hotel Ibis. Jadi 7 kali, 7 kali kita manasik. Oke, baik. Ibu Jazakumul khairan kasiron. Ibu Erma sudah sharing banyak tentang kesan pesannya waktu umroh bersama Al Ustad. Baik. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih banyak Jazakumul khairan kasiron kepada Ibu Erma. Baik, saya izin untuk remove spotlight lagi juga. Nah, baik. eh, Baik, sekali lagi Bu, Jazakumul khairan kasiron. Nah, baik kalau Ustad. Selanjutnya kita akan ke sesi tanya jawab, Pak Ustad. Sebelum itu kita akan Ahlan, Mas, iya. eh Tapi mohon izin, ini ternyata ada Ibu Margiati. Beliau nggih. adalah
salah satu jamaah umroh UIR juga Oktober kemarin, Oh, angkatan baik. batch ke-6, angkatan ke-6. Jadi teman-teman umroh bersama UIR itu sudah angkatan ke-6 dan besok yang Februari itu angkatan ke-7 insya Allah. Kalau masih hidup, insya Allah mudah-mudahan kita dikasih umur untuk bisa sampai ke Baitullah. Nah, ahlan wasalan mungkin Ibu Margiati bisa menyampaikan 1 menit atau 1,5 menit gimana pengalamannya overall dari yang kemarin. Mungkin bisa digambarkan dalam kiranya 1 menitan. Ahlan Ibu Margiati. Ada Ibu Margiati? Monggo Ibu bisa dibuka mic-nya. Nah, Ada Pak Ustadz. nah, baik. Masya Allah, apa kabar Ibu? Masya Allah. Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Barokah Assalamualaikum terus Ibu, warahmatullahi sehat barokah. Mbak wabarakatuh. Erma juga tadi makasih, barokah sehat lancar selalu. Terima kasih sudah jadi bagian keluarga umroh bersama UIR angkatan ke-6. Ibu, gimana boleh diceritain Ibu yang kemarin pengalaman umroh bersama UIR? Mungkin singkat 1 menitan, gambarannya gimana Ibu Margiati kemarin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Sepertinya udah banyak diceritain sama Mbak Erma Pak Ustadz. Jadi mungkin saya sedikit aja ya. Untuk saya pribadi, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, Allah izinkan, Allah kasih kesempatan saya untuk berangkat ke Baitullah, safar umroh bersama Pak Ustadz, Umi Arini, dan tim UIR. Kesan saya, Masya Allah, Tabarakallah, Pak Ustadz, saya nggak bisa ngomong banyak, pokoknya Alhamdulillah banget. Udah dikasih kesempatan berangkat bareng sama Pak Ustadz. Itu emang impian saya semenjak saya ikut di kajian subuh-suruh Pak Ustadz. Untuk semua fasilitas, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah. Pokoknya the best Pak Ustadz. Udah itu aja. Baik Ibu. Ini sudah tidak ada lagi Bu yang pengen diceritain Bu soal Udah, gimana kesan-kesannya. udah diceritain sama Mbak Erma, udah semuanya. Baik, jazakumullah khairan katsiran Ibu sudah mau bercerita meskipun memang tidak banyak, tapi setidaknya itu menggambarkan ya Ustadz gimana perasaan para jamaah begitu ya ketika berumrah sama Ustadz. Artinya memang umrah sama Ustadz itu sangat-sangat luar biasa sekali, punya banyak kesan dan pesan begitu ya Bu ya. Iya, betul. Baik Ibu, jazakumullah khairan katsiran Ibu sudah memberikan sedikit ceritanya begitu. Sama-sama Mas. Oke, saya izin remove spotlight dulu. Baik Ustadz, mic-nya belum nyala Ustadz. Sebentar. Jazakumullah khairan jaza Mbak Erma sekeluarga besar, Ibu Margiati sekeluarga besar. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk silaturahim plus juga udah belajar bareng lagi, sharing bareng lagi. Semoga Allah memuliakan kita semuanya dan semua teman-teman yang hadir di Zoom tanpa terkecuali. Semoga kita semua dimudahkan Allah bisa datang lagi ke Baitullah baik untuk pertama kali atau untuk yang kesekian kalinya. Safar kata Imam Syafi'i rahimahullah bukan hanya sekedar ketika kita pergi meninggalkan rumah, tapi dibersamai dengan siapa itu pun juga jadi bagian terpenting dalam safar. Memang teman-teman yang dirahmati Allah sekali lagi tentu ada yang lebih banyak, yang lebih berilmu, tentu ada yang lebih banyak dan segala macam dengan segala apapun yang beliau karuniai, tapi insya Allah kita lagi sama-sama belajar bareng ya. Kalau Allah izinkan dan ditakdirkan nanti 21 Februari 2024 kita safar umroh bareng-bareng. Semoga kami dan tim juga bisa memberikan yang terbaik buat teman-teman semua. Dan feel free aja, Mas, maaf boleh dimatiin sebentar, maaf, jazakumullah khairan. Dan feel free untuk nanyain aja apapun yang bisa teman-teman tanyain. Fadol, nanti kita tanya jawab bareng-bareng insya Allah. Oh itu suara dari luar. Akan lebih nyaman banget kalau nanti ada yang mau ditanyakan, ayo kita tanya jawab. Begitu ya sahabat, barakallahu fikum, waktu dan tempat dipersilakan untuk tanya jawab.
Baik, kalau saat ini sudah mulai ada 3 orang nih. Namun saya himbau kepada sahabat sekalian, mohon maaf sekali untuk penanya kita pada malam hari ini hanya 2 penanya. Satu dari yang on cam ini udah ada Ibu Sri Mantik, dan satu lagi akan ada satu pertanyaan lagi. Namun sebelumnya saya persilakan kepada Ibu Sri Mantik. Ibu bisa dibukakan mic-nya? Nah, Ibu, monggo Ibu silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ibu Sri Marti, apa kabar Ibu sekeluarga? Semoga Ibu sekeluarga selalu dimudahkan sama Allah segala urusan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Yang saya alhamdulillah dari puasa kemarin sudah ikut kajian subuh suruk dan rasanya pingin sekali ke Wonosobo tapi belum bisa karena belum ada temennya. Insya Allah Allah mudahkan ya Ibu, bisa silaturahmi, nengokin ke Wonosobo insya Allah. Saya mau tanya, kalau kita belum bisa umroh tapi kita sudah sedikit umpamanya nitip wakaf Al-Quran atau itu kalau dibuat untuk kedua orang tua kita terutama yang sudah meninggal dunia itu gimana? Ibu Sri Marti, semoga dimuliakan Allah dunia akhirat dan semua teman-teman di Zoom dimuliakan Allah dunia akhirat dan semua kaum muslimin. Rasulullah pernah bersabda, di antara amal yang akan terus mengalir kepada diri kita adalah doa anak salih untuk kedua orang tuanya. Waladun salih yad'ulah. Saat kita wafat, anak kita mendoakan, doanya sampai. Saat nanti kita beramal salih, pahalanya nyampe nggak ke orang tua? Jawabannya pahalanya sampai ke orang tua. Wabil khusus ketika kita mewakafkan Al-Quran atas nama orang tua, maka pahalanya pun juga sampai. Jadi Ibu Sri Marti, kalau ibunda nanti menitipkan ataupun siapapun yang menitipkan daripada wakaf Al-Quran yang diniatkan atas nama orang tuanya, pahalanya sampai kepada kedua orang tuanya. Dan kita pun yang memfasilitasi atas nama orang tua, kita juga panen pahalanya tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun, semuanya mendapatkan panen pahala bersama-sama sebagaimana yang Nabi utarakan tadi. Dan itu masuk bagian daripada amal yang bisa kita berikan pahala terbaiknya untuk kedua orang tua kita. Apalagi Quran, pasti insya Allah kita nggak bisa mendahulukan kehendak Allah, tapi insya Allah Quran mah dibaca hadirin. Quran tuh dibaca. Walaupun nanti ditaruh, mungkin sesekali kita ngelihat ini kok belum dibaca-baca ya. Satu saat nanti pasti diambil. Terutama pas Ramadan. Semuanya penuh itikaf dari hari pertama sampai hari ke-30. Karena di Masjidil Haram tuh yang itikaf bukan cuma 10 terakhir. 10 terakhir tuh itikaf full. Tapi itikaf di Masjidil Haram tuh dan Masjid Nabi itu dari hari pertama Ramadan sampai hari ke-30 tuh ada aja yang tidur. Dan mereka berlomba-lomba baca Al-Quran. Kebayang nggak setiap satu huruf 10 kebaikan? Kali berapa yang ternyata Quran kita dibaca sama orang-orang? Allahu Akbar. Jadi itu pahalanya tetap sampai. Begitu Ibu Sri Marti, semoga Allah memuliakan Ibu dan seperti apa yang Ibunda sampaikan, semoga bisa silaturahim Ibu sekeluarga ke Wonosobo insya Allah. Dan semua teman-teman dimuliakan Allah ke Wonosobo dan Amin. dimudahkan juga kita semua untuk bareng-bareng ke Baitullah biidznillah. Barakallahu fikum. Begitu Ibu Amin. Sri Marti. Salam Ya. keluarga ya Ibu. Ya, terima kasih. Amin. Mudah-mudahan kami semua bisa segera silaturahmi dan kami sudah berniat ingin umroh. Mudah-mudahan bisa bersama Ustadz Rizky dan tim. Amin, amin ya rabbal alamin. Berkah terus Ibu. Barakallah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Baik, Kak Ustadz, ini juga ada satu pertanyaan lagi di kolom chat. Saya lupa tadi ininya tidak tercatat peserta yang nanyanya. Tapi pertanyaannya adalah, kalau misalkan kita ingin wakaf nih Ustadz ketika di umroh nanti, bentuk wakaf Quran yang Ustadz maksud itu adalah kita berwakaf dengan Al-Quran langsung atau boleh dengan uangnya gitu Ustadz? Begitu kurang lebih pertanyaannya. Oke. Semoga Allah memuliakan teman-teman yang bertanya sekeluarga dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah dunia akhirat. Wakaf Al-Quran di Masjidil Haram itu berbeda dengan wakaf Al-Quran di masjid pada umumnya. Karena
Masjidil Haram itu tidak menerima Al-Quran cetakan yang sembarangan kecuali cetakan pabrikan Madinah. Jadi memang itu pabrikan Madinah, Quran yang sudah resmi lulus seleksi, kalau bahasa kita mah sudah terverifikasi, ini Quran boleh ditaruh di rak Masjidil Haram. Kalau kita bawa Quran dari Indonesia sampai sana, nanti petugas-petugas tuh pasti sortir. Ada kok yang harganya murah, sekitar 20-an real atau mungkin 25 real atau mungkin 28 real. Tapi ternyata begitu kita beli, kita taruh, kita diem, kita perhatiin, nanti petugas itu nyortir. Ini yang bajak, ibaratnya istilahnya Quran yang bukan standarnya Masjidil Haram, karena Masjidil Haram punya Quran standar sendiri. Kalau teman-teman nanti di Museum Wahyu, harganya itu di 55 real per satu mushaf Al-Qur'annya. 55 real kalau dikali 4.000 aja udah 220.000 rupiah. Itu di Museum Wahyu. Teman-teman insya Allah nanti akan menyaksikan sendiri ketika pergi ke Museum Wahyu. Itu Quran standar mushaf Madinah. Jadi seperti apa sih mekanisme wakaf Quran di Masjidil Haram itu? Bisa nggak kita langsung membelinya? Bisa aja. Beli nanti di tempat yang resmi, nanti wakafkan. Kalau dalam jumlah sedikit, 1 sampai 10, 1 sampai 20 bisa bawa sendiri, nanti taruh-taruh aja di rak. Tapi kalau misalkan dalam jumlahnya besar, apalagi sampai ratusan, apalagi sampai 500 lebih, itu harus punya bitokoh. Bitokoh itu kayak kartu yang dia ini nih yang bisa memasukkan yang ratusan itu ke Masjidil Haram. Kalau saran kami, sebaiknya teman-teman menitipkan, itu juga bisa kok. Menitipkan, terus nanti ada video dokumentasi bahwa ini totalnya segini dari jumlah. Kita nitipnya 1, tapi nanti digabung jadi totalnya ratusan. Misalkan sekian ratus. Seperti kemarin, waktu haji, waktu pas musim haji, kemarin telah tersampaikan 1.150 Al-Quran. Ketika kemarin 600 sekian, itu sudah disampaikan semuanya teman-teman dan terdokumentasi dengan lengkap. Ada dokumentasinya. Benar-benar dokumentasinya itu saya sendiri yang video, saya sampaikan amanah teman-teman, nanti ada kerdusan-kerdusan yang pustaka cetakan Madinah itu disampaikan, ditaruh-taruh oleh para petugas dan itu insya Allah mudah-mudahan Allah menjadikan itu amalan yang diterima Allah dan itu jadi wasilah kita untuk bisa sampai ke Baitullah. Orangnya mungkin belum nyampe ya, tapi Qurannya kita niatkan bisa sampai dulu ke Baitullah. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk juga bisa selalu membersamai dalam setiap amal salih. Begitu ya teman-teman, terima kasih, mohon maaf lahir dan batin atas pertanyaan yang mungkin belum bisa kejawab. Dan umrah bersama kami itu bukan hanya untuk orang Wonosobo aja, tapi umrah bersama UIR itu umrah bersama kami langsung yang akan membimbing membersamai, itu terbuka untuk semua jamaah di Indonesia. Tanggal 31 Januari, angkatan ketiga, itu ada dari Padang, dari Aceh, Makassar, dan Papua. Angkatan keempat, yakni ada dari Purwokerto, Mas Wawan, dan Ibu Sandria, seperti videonya yang baru kami upload di Instagram. Beliau dari Purwokerto, ada juga yang dari Bekasi, Pak Roni, dan segalanya, ada yang dari Wonosobo juga. Jadi umroh bersama UIR itu dari seluruh Indonesia. Nanti kita titik kumpul, titik temunya di Jakarta. Kita ketemu di Jakarta, begitu teman-teman. Jadi teman-teman yang dari Papua bisa ikut umroh bersama kami, Makassar bisa ikut. Starting pointnya kita nanti kumpulnya di Jakarta. Begitu teman-teman. Semoga Allah karunia kita. Bahkan kemarin ada yang Ibu Tusiamti Lampung, itu beliau dari Taiwan. Dari Taiwan pulang dulu ke Lampung, baru dari Lampung safar ke Jakarta sehari sebelum berangkat. Biasanya sih sehari sebelum berangkat sudah di Jakarta, lalu besoknya kita ketemu di bandara. Begitu Mas Nafis, terima kasih banyak teman-teman. Semoga Allah mudahkan kita tanggal 21 Februari besok 2024, doain ya teman-teman, mudah-mudahan sehat, nggak ada halangan, dikasih kesempatan untuk punya umur yang barokah, semoga kita bisa umroh, dan doain kami dan tim tetap bisa memberikan pelayanan dan performa terbaik untuk teman-teman semua, calon-calon tamunya Allah, karena gimana pun kami pun juga ikhtiar yang terbaik. Seperti yang tadi diutarakan, manasik kita Zoom 6 kali dan manasik offline-nya 1 kali. Zoom-nya sekitar 5 kali atau 6 kalian,
Nanti manasik offline-nya antara 1 atau 2 kali begitu. Teman-teman, sehat selalu. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan dilanjutkan lagi sama Mas Nafis. Waktu dan tempat dipersilakan. Fadhol Mas Nafis. Baik, jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Ustadz yang sudah sharing banyak, memberikan banyak sekali pengetahuan dan ilmu yang sangat-sangat luar biasa sekali kepada kita semua, supaya kita semakin kuat nih, semakin giroh kita untuk bisa nabung, untuk bisa mengupayakan supaya bisa beribadah langsung ke tanah suci, itu semakin kuat gitu ya. Dan saya sebelum sesi kita saya akhiri, saya mohon izin Al-Ustadz, kita akan ada sesi dokumentasi lagi untuk kelas yang terakhir begitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon izin untuk sahabat sekalian dapat diaktifkan kameranya nih biar kelihatan nih wajah-wajah yang semangat ingin segera ibadah ke tanah suci Makkah. Mohon izin Ustaz, saya ini dulu, siap-siap dulu. Yuk dibuka dulu ininya, akan saya foto langsung ya. Yang mau bergaya gak apa-apa, silakan bergaya ya. Silakan untuk sebentar saya ini dulu. Baik, siap-siap Bapak Ibu sekalian. Coba. Nah, Yap, 1, 2. Oke, untuk slide yang kedua. 1, 2. Slide yang ketiga. 1, 2, 3. Yang keempat. 1, 2, 3. Oke, karena ini sisanya tidak on cam, jadi mohon izin tidak saya dokumentasikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah tak terasa nih ada kelas Umroh bersama UIR ini sudah selesai selama 3 hari, dimulai dari hari Senin, dari 6 November 2023 sampai sekarang hari Rabu tanggal 8 November 2023 sudah selesai dilaksanakan. Saya Nafis Abdullah selaku perwakilan dari tim mengucapkan jazakumullah khairan katsiran sebanyak-banyaknya kepada sahabat sekalian di seluruh Indonesia yang sudah ikut kelas kami dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa juga saya ingatkan bahwa sahabat sekalian dapat berkonsultasi secara gratis melalui admin kami di 0812 63 63 6331. Dan jangan lupa juga pantengin terus media sosial kami di Instagram di @umrohbersamaUIR atau di TikTok juga ada di Hastur, atau langsung juga bisa ke Instagram atau ke TikToknya Ustadz di Ustadz Irfan Rizki Has, atau juga bisa ke YouTube kami juga. Nanti di YouTube kami juga selain ada kajian syuruk juga, live pada malam hari ini juga ditampilkan langsung di YouTube. Begitu ya sahabat sekalian. Baik, saya memohon maaf apabila saya ataupun tim ada kesalahan dari pengucapan atau dari segi pelayanan selama kelas ini berlangsung. Saya Nafis Abdullah izin pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dunia dakwah namanya tak asing lagi. Beliau adalah Ustadz Irfan Rizki Haas, seorang dai muda yang telah aktif dalam dakwah sejak usia beliau yang masih terbilang muda. Dengan semangatnya yang membara, Ustadz Irfan Rizki Haas menyampaikan ceramah-ceramah yang penuh inspirasi melalui media sosial seperti TikTok, YouTube, dan Instagram. Materi ceramahnya dibanjiri oleh warganet, dan beliau pun menjadi salah satu dai kondang di dunia maya yang terus menginspirasi hingga saat ini. صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. Saat ini, Ustadz Irfan Rizki Haas tidak hanya dikenal sebagai seorang dai media sosial. Beliau juga aktif sebagai pembina Yayasan Kajian Haas, Hijrah Ajak Amal Solih, serta sebagai pembina di Masjid Muhammad Al-Fatih di Wonosobo. يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي. Beliau tak hanya menginspirasi melalui media,
tapi juga turun langsung ke lapangan dengan mengisi ceramah di berbagai daerah di Indonesia. Jadi, siapa sebenarnya Ustadz Irfan Rizky Haas? حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد رحمة للعالمين. Ustadz Irfan Rizky Haas lahir dengan nama lengkap Irfan Rizky Nuryanto di Jakarta pada 29 Desember 1993. Selain menjadi seorang dai yang berpengaruh, beliau juga seorang ayah yang penuh kasih sayang. Memiliki 3 buah hati, yaitu Dinar Sofia Haas, Laika Fatimah Haas, dan Muhammad Umar Abdurrahman Haas. Perjalanan pendidikan beliau dimulai dari Pondok Pesantren Mualimin Yogyakarta, tempat beliau mengasah ilmu dan karakternya. Setelah itu, beliau melanjutkan pendidikan ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan mengambil jurusan manajemen haji dan umroh. Dan yang patut diperhitungkan adalah beliau meraih gelar ini dengan predikat cum laude. Tidak berhenti di situ, setelah menyelesaikan S1, Ustadz Irfan Rizky Haas melanjutkan pendidikan S2 di Pasca Sarjana Universitas Sains Al-Quran dengan mengambil jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan tentu saja dengan predikat cum laude. Ustadz Irfan Rizky Haas tak hanya aktif dalam dunia dakwah dan pendidikan. Beliau juga seorang penulis yang produktif dengan beberapa buku karangan beliau yang telah terbit, antara lain Sebaik-baik Manusia pada bulan Juli 2019, Yang Terburuk Bisa Jadi Yang Terbaik yang diterbitkan pada tahun 2020, dan Badai Selalu Menyisakan Pohon Terkuat yang dirilis pada tahun 2021. Dengan semangat dan dedikasi yang tulus, Ustadz Irfan Rizky Haas adalah sosok inspiratif yang terus memberikan kontribusi berharga dalam agama dan kehidupan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dunia dakwah namanya tak asing lagi. Beliau adalah Ustadz Irfan Rizky Haas, seorang dai muda yang telah aktif dalam dakwah sejak usia beliau yang masih terbilang